Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melupakan mantan bagian 2 part 2 ya. Informasi yang masuk ke dalam diri kita ya, itu ada proses delesi, generalisi, dan distortion ya, atau pembiasan makna. Termasuk kejadian-kejadian masa lalu kan ya, informasi yang masuk pengalaman-pengalaman kita terhadap sang mantan. Itu perlu kita kaji ulang apakah pemaknaan yang sudah kita lakukan dulu itu sudah benar apa enggak. Nah, saya tertarik dengan videonya Mas Arif ya tentang berpikir positif yang benar ya, artinya jangan memaksakan karena ada segala sesuatu yang kita bisa positive thinking atau negative thinking atau juga perasaan negatif atau perasaan yang positif ya kan. Perasaan ini kan nggak bisa kontrol sepenuhnya ya. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran-pikiran kita. Semisal kalau kita mau punya perasaan senang ya kita bayangkan, pikirkan hal-hal yang senang ya. Semisal anak kecil, video-video yang lucu itu kan bisa menggugah ya rasa-rasa yang senang. Untuk hal-hal negatif ya semisal pengalaman yang nggak enak, trauma dan segala macam itu kan bisa bikin kita nggak nyaman. Nah persoalannya adalah emosi intens ini kan di pikiran bawah sadar tuh yang perlu kita benahi kan gitu ya. Masa lalu baik itu yang enak ataupun gak enak ya, yang nyaman atau gak nyaman itu kan ada tuh yang sudah terekam dalam memori dan masuk di pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita pengennya positif terus, pengennya enjoy terus, tapi kan itu ada kalau sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Makanya kita perlu kesadaran. Kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang perlu kita benahi. Di pikiran sadar kita kan ada hal-hal yang bisa kita analisi, bisa kita bandingkan ya, dan segala macam ya. Tapi di pikiran bawah sadar kan itu ada emosi intens, ada memori-memori masa lalu kan seperti itu. Termasuk hal-hal berkenaan dengan mantan. Yang perlu kesadaran ya, bahwa masa lalu itu perlu kita terima apapun itu ya. Masa lalu itu kan nggak bisa kita flashback kembali kan ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan memaknai ulang, membingkai ulang gitu ya. Kalau dalam NLP itu kan reframing gitu ya. Jadi masa lalu seperti dengan halnya dengan mantan, ada pelajaran khusus ya, karena kita punya otak dan pikiran dan hati ini ya, agar bisa apa makna positif, apa pembelajarannya seperti itu. Mungkin dari kesalahan-kesalahan masa lalu itulah yang bisa mendewasakan kita kan seperti itu. Hikmahnya di situ ya. Itu penting tuh. Karena di masa lalu ketika kita gagal dengan seseorang ya, jadi kita bisa menyadari belajar bahwa bagaimana kita membangun relationship ya, hubungan dengan orang lain, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bijak dari hati ke hati, atau kita lebih waspada untuk memilih pasangan hidup ya, karena pasangan hidup itu kan bukan untuk sehari dua hari tapi untuk jangka panjang, bahkan seumur hidup kan seperti itu. Mantan biasanya kalau yang betulan serius itu kan ada emosi intens, beda lagi kalau orang yang cuma pemain ya untuk ya gonta-ganti pasangan itu biasanya kan beda. Kalau orang kita serius ya, respect apa-apa harapannya terlalu tinggi ya, punya ekspektasi tinggi, terus kita akhirnya gagal, itu kan ngena tuh. Seperti halnya dalam bisnis itu kan kadang ya kita modal banyak dengan ekspektasi harapan nanti sukses, tapi kenyataannya gagal bahkan bangkrut, itu kan ngena tuh ya. Ingatan kita tuh kalau kita hanya mengingat hal-hal yang biasa, rutinitas bulan lalu, hari Rabu, kita pakai baju apa, warna apa, itu kan agak lupa ya, susah untuk mengingat. Tapi untuk hal-hal yang emosi intens itu cepet banget. Seperti tadi ya, ingatan yang mantan, yang bikin kita di sini kerasa ya, nggak nyaman dan segala macam ya. Nah itu kita perlu kesadaran bahwa kejadian-kejadian itu udah hikmah ya. Jadi di situ disebutkan bahwa inna ma'al usri yusra
fa inna ma'al usri yusra, ya, di beserta kesulitan ada kemudahan, ya. Jadi sesungguhnya di setiap kejadian yang sulit itu ada kemudahan, ada hikmah di balik itu, ya. Jadi perlu kesadaran itu, ya, bahwa Allah sendiri mengatakan seperti itu, itulah kebenarannya. Karena dengan seperti itu kan akhirnya kita bisa menjadi lebih hati-hati, lebih waspada, dan yakinlah kejadian-kejadian yang ada itu akan semakin mendewasakan kita, membijakkan kita, dan insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Kita serahkan pada ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.